Halo Sobat Garuda, gimana kabarnya nih? Setelah kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, nama Patrick Kluivert sekarang lagi disorot habis-habisan. Nggak cuma dari fans dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Bahkan media Belanda sendiri kasih cap kalau Kluivert dan asistennya nggak layak melatih timnas Indonesia. Dan di sisi lain, CNN Indonesia baru aja ngerilis daftar 5 calon pengganti Kluivert kalau benar-benar dicopot. Jadi kali ini kita bahas semuanya, dari kritikan tajam media Belanda sampai siapa aja yang bisa duduk di kursi panas pelatih Garuda. Menurut laporan dari Kompas.com, media Belanda menyoroti kinerja Kluivert dan asistennya setelah hasil mengecewakan di laga-laga terakhir. Mereka bilang, Kluivert belum layak buat level tim nasional. Cara kerjanya disebut minim pengalaman internasional dan asistennya juga belum punya rekam jejak kuat sebagai pelatih utama. Komentarnya keras banget bro. Sampai ada yang bilang kalau proyek timnas Indonesia ini lebih mirip eksperimen, bukan rencana matang. Tekanan makin besar, bukan cuma dari publik kita, tapi juga dari luar negeri yang mulai nanya, apa benar Kluivert sosok yang tepat buat bawa Garuda terbang tinggi? Nah, di tengah kritik yang makin panas itu, muncullah beberapa nama pelatih yang katanya siap gantiin Kluivert. CNN Indonesia juga udah ngerilis 5 calon pengganti. Dan beberapa diantaranya pasti udah nggak asing buat kita. Yuk, kita bahas satu-satu. Mulai dari sosok yang paling dirindukan supporter Indonesia. Yang pertama jelas banget, Shin Tae-yong. Pelatih yang pernah bawa timnas bangkit bikin fans jatuh cinta dan terkenal tegas plus disiplin tinggi. Tapi ya, hubungan terakhirnya sama PSSI agak panas. Jadi kalau balik bakal jadi drama besar banget. Tapi jujur banyak yang bilang, kalau bukan dia terus siapa lagi? Nama kedua Erik ten Hag, pelatih Manchester United bro. Gaya mainnya modern banget, pressing tinggi, build up rapi dan jago ngebina pemain muda. Secara reputasi sih ini nama paling keren di daftar. Tapi ya realistis aja. Apa bener pelatih sekelas Ten Hag mau turun ke level Asia Tenggara? Kalau iya, itu bakal jadi sejarah baru buat sepak bola Indonesia. Selanjutnya ada Mark van Bommel, mantan pemain Belanda yang terkenal keras, disiplin, dan gak kompromi soal mental juara. Dia cocok buat ngebentuk karakter pemain timnas yang masih labil. Tapi ya, adaptasi ke kultur Asia itu bukan hal mudah. Kalau gagal ya bisa-bisa nasibnya mirip Kluivert juga. Berikutnya Philippe Cocu, masih satu generasi sama Kluivert dan Van Bommel, tapi gayanya lebih tenang, taktis, dan seimbang. Dia bisa jadi pilihan aman buat PSSI kalau pengen pelatih yang stabil bukan yang flamboyan. Tapi ya balik lagi, mau yang aman atau yang berani ambil resiko besar. Dan terakhir Bernardo Tavares dari PSM Makassar, pelatih yang udah ngerti banget kultur bola Indonesia, udah tahu gimana ngatur pemain lokal dan gak butuh waktu lama buat adaptasi. Cuma masalahnya, pengalamannya di level internasional belum terlalu menonjol. Tapi kalau dikasih kesempatan, Tavares bisa jadi jembatan transisi yang realistis banget buat timnas. Jadi sekarang posisinya kayak gini, tekanan dari publik makin tinggi, media luar juga ikut nyerang, dan daftar calon pengganti udah mulai ramai di mana-mana. Kluivert memang masih punya kontrak sampai 2027, tapi kalau situasi makin panas, bukan gak mungkin PSSI bakal ambil langkah cepat. Pertanyaan tinggal satu, siapa yang benar-benar bisa bawa timnas keluar dari masa suram ini? Menurut kalian gimana sob? Kluivert masih pantas dikasih kesempatan atau udah waktunya diganti aja? Dan dari 5 nama tadi, siapa yang paling kalian jagoin buat jadi pelatih Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan bahasan bola paling panas minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, sampai Garuda bener-bener terbang tinggi lagi.